masyarakat bisa disadarkan, wah ini dua luar biasa. Itu nampaknya luar biasa. Dan masyarakat dengan sendirinya akan menjadi marketing BKK kok. Mereka akan cerita itu loh BKK menyediakan ini. Nggak perlu lagi Bapak cari yang AE yang ya. Terkait double value itu juga tergarap dengan bagus. Saya yakin apa yang ditarget agar kita buktinya nyata kok. Aset kita dulu liquid, pocket oriented. Nah, itu yang harus mulai digeser sekarang. Perjalanan saya dan tim kali ini terarah ke kota kecil bernama Purwodadi, letaknya di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kami menelusuri jejak sosok pria Jawa, pemimpin perusahaan daerah BPR BKK Purwodadi, Bapak Haji Kusnanto, sarjana hukum, magister kenotariatan. Dukungan Bapak Kusnanto terhadap program kredit BKK air bersih bagi warga desa di 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan yang sangat tandus, kering, dan sulit mendapatkan sumber air ini sempat membuat banyak pihak bingung dan heran. Apakah warga desa di Grobogan mampu mengembalikan cicilan per bulan sekitar kurang lebih Rp300.000 atas kredit tersebut? Kontur geografis kabupaten ini yang menurut sejumlah pihak dan sejarah adalah area pesisir laut yang merupakan tumpukan pasir dan tanah di atas laut, diduga merupakan sumber kesulitan air bersih ditambah suhu udara yang selalu panas dan kering. Sebelum interview dengan Pak Kusnanto tentang air bersih, interaksinya dengan para pelaku UMKM, termasuk para pedagang pasar, nilai-nilai kerja tim BKK Purwodadi, pariwisata Purwodadi, dan bagaimana upayanya meraih aset 1 triliun untuk BKK Purwodadi di tahun 2021, saya sempat melakukan riset kecil program air bersih ke seorang kepala desa, namanya adalah Pak Wage. Beliau adalah kepala desa Ketitan di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Terkait latar belakang program dan kepedulian sosial tentang penyediaan air bersih untuk warga. Bersama saya, Charles Bonar Sirait, kami hadirkan kepada Anda orang-orang yang memberikan inspirasi positif bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Kami kemas dalam bentuk The Interview with Charles Bonar Sirait. Selamat menyaksikan. Grameen Bank dan Muhammad Yunus adalah dua nama yang tak terpisahkan bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2006, Yunus menerima penghargaan perdamaian Nobel bersama Grameen Bank karena kegigihannya membela kaum miskin di Bangladesh. Yunus menemukan fakta di desa miskin Jobra, seorang wanita pengrajin bambu terjerat bunga rentenir 10% per minggunya. Yunus gelisah, lalu mencari cara untuk membantu para pengrajin miskin di negerinya. Bank-bank tradisional yang ada saat itu tidak mau memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah. Hasilnya, para pengrajin di sana akhirnya meminjam uang melalui rentenir. Sistem ini membuat para lintah darat semakin kaya dan masyarakat bertambah miskin. Yunus kemudian menggunakan strategi masyarakat desa untuk mendapatkan pinjaman. Para anggotanya bertindak sebagai mitra penjamin sesamanya untuk membayar pinjaman dan meningkatkan kualitas hidup. Hasilnya luar biasa. Rakyat miskin Bangladesh kini memiliki peningkatan kualitas hidup. Grameen Bank saat ini memiliki 8,4 juta nasabah. 96% diantaranya adalah perempuan. Kemiskinan di Bangladesh juga terjadi di Indonesia. Rakyat miskin di Indonesia saat ini sedang menghadapi krisis air bersih dan sanitasi. Investasi perusahaan daerah air minum di Indonesia tercatat tertinggal jauh dari laju pembangunan. Investasi penyediaan air bersih contohnya diperkirakan hanya sebesar 50 juta US dollar per tahunnya. Padahal untuk memenuhi tujuan pembangunan Milenium Indonesia, yaitu mengurangi separuh rakyat yang tidak memiliki akses terhadap air bersih, jumlah investasi ini harus mencapai 450 juta US dollar per tahunnya. Jika di Bangladesh ada Grameen Bank yang peduli terhadap kaum miskin, sejatinya di Indonesia juga memerlukan kehadiran bank sejenis itu yang bersedia membantu rakyat miskin memperoleh akses penyediaan air bersih, perpipaan, melalui pinjaman mikrokredit untuk menutup biaya sambungan yang tinggi. Isu krisis air bersih
dan kekeringan juga melanda tempat kami berkunjung saat ini, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kekeringan bahkan telah terjadi sejak awal Juni tahun 2015. Data yang kami peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Grobogan menyebutkan sedikitnya ada 107 desa yang mengalami kesulitan mengakses air bersih. Tercatat, wilayah yang mengalami kekeringan parah terjadi di timur Sungai Serang seperti Kecamatan Purwodadi, Geyer, Toroh, Pulau Kulon, Kradenan, Gabus, Ngaringan, Wirosari, Tawangharjo, dan Grobogan. Kami bergegas menemui Pak Wage, Kepala Desa Ketitan, Purwodadi, untuk mencari informasi tentang krisis air bersih, bagaimana upayanya bersama warga membangun PAMSISMAS atau Operator Air Bersih Swadaya Masyarakat, serta dukungan pinjaman mikrokredit dari BPR BKK Purwodadi untuk biaya sambungan dan pemeliharaan air bersih. The interview with Charles Bonar Sirait kali ini dah hadir di Desa Ketitan, kecamatannya Godong, Kabupaten dari Grobogan. Kita ada di sekitar Purwodadi, Jawa Tengah. Tadi naik pesawat dari Jakarta ke Semarang, lalu 2 jam lah pergi ke sini. Sudah bersama saya dengan Pak Wage. Pak Wage adalah Kepala Desa Ketitan. Pak, Pak, kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillah baik aja, Pak. Boleh diceritakan, Pak, ini di sini di desa Bapak ini apa betul ada kekurangan air, dan setelah itu ada upaya dari Bapak bersama warga untuk membangun sumber air yang bisa disalurkan ke rumah-rumah warga. Kesulitannya di mana di daerah Bapak ini air bersih? Ya, memang air bersih itu dibutuhkan masyarakat semua, Pak. Dan di situ kita kebetulan dekat dengan sungai. Kemungkinan dari penilaian orang pemerintah daerah untuk program UGM, lalu ada program PAMSISMAS, kemudian kita mengajukan proposal, terus kita terrealisasi, kita salurkan kepada masyarakat. Alhamdulillah sekarang sudah ketergantungan dengan PAMSISMAS. Kurang lebihnya sudah SR-nya sekitar hampir 400 kakak. Ya, tersambung Ya. Semua. Itu satu Desa Ketitan. Iki Pak, kan nggak semua bank ini punya pikiran mendanai proyek seperti ini. Kalau ini kan sebetulnya boleh dibilang proyek untuk sosial, proyek untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Nah, bank itu kan pasti biasanya mikirnya untung gitu. Iya. Ya kan? Ya. Tapi saya sendiri melihat apa yang dilakukan BPR BKK Purwodadi ini ya aneh, maksudnya di luar kebiasaan. Nah, Bapak melihatnya gimana? Program seperti ini perlu diteruskan atau bagaimana? Ada saran, masukan buat BPR BKK Purwodadi? Kami saran sedikit, Pak. Memang kita lihat dari segi, dalam arti dari segi kita ingin mencari untung atau kita peduli. Nah, ini menarik, peduli ya. Ya, itu kan Hal berbeda itu. berbeda kan ya. Kalau kita mencari untung itu Belum kita tentu kasihan. peduli, ya. Tapi kalau kita peduli itu satu sudah kan ikatan batin, Pak. Keluar dari batin yang hati lah, keluar dari hati. Oh, saya tak peduli. Jadi memang kalau program seperti ini ditinggalkan lebih besar lagi atau lebih baik lagi, ya kemungkinan sangat-sangat membantu dari masyarakat, mungkin khusus dari kalangan Desa Ketitan, nanti umum ke seluruh Indonesia. Tahun berapa pastinya ini PAMSISMAS ini mulai bisa dinikmati masyarakat? Persisnya Bapak ingat? 2014. Jadi sebelumnya masyarakat di sini susah sekali dapat air bersih. Susah, Pak. The Interview with Charles Bonar Sirait hadir di Provinsi Jawa Tengah. Kami berada di Kota Semarang. Tadi malam tepatnya dari Purwodadi naik mobil bersama dengan Pak Agus dan rombongan. Kita sudah sempat makan di Simpang 5, makan pecel
Dan pagi hari ini sudah segar lagi, kita menuju ke kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, kantornya Pak Ganjar, bertemu dengan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Budianto Eko Purwono MSI. Kami melihat sebetulnya ada hal yang menarik yang kemarin kami lihat dari kegiatannya Pak Gus bersama teman-teman, yaitu salah satu program mereka ada yang disebut dengan program kredit air bersih. Monggo Pak Budi dulu. Iya. Mendukung nggak? Kita DKK di BPBKK dan BKK di Jawa Tengah, termasuk di Purwokerto, di Kabupaten Gerobokan. Ini milik bersama antara Pemprov dan Kabupaten. Mereka sebetulnya bergerak di dua fungsi sosial ekonomi, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian saya pendekkan aja, yang kedua adalah fungsi menguatkan APBD. Jadi mereka bertugas untuk mencari keuntungan. Nah, keuntungan itu kemudian menguatkan APBD, baik di APBD di kabupaten maupun APBD provinsi. Yang APBD itu digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan, baik di kabupaten, setiap kabupaten maupun di provinsi. Jadi dua fungsi utama ini yang diemban oleh BPBKK. Dan memang kemudian fungsi ini harus seimbang dilakukan. Tidak bisa, mungkin beda dengan bank umum, yang benar-benar komersial ya. Kalau mereka itu semata-mata mencari profit oriented. Tapi kalau BPBKK itu idealismenya kental. Karena apalagi kalau pimpinan daerahnya juga idealis, maka diupayakan seimbang. Kadang-kadang justru fungsi sosial ekonominya yang lebih tinggi daripada ini. Kadang ini bisa nomor 2. Ini ada dasar pemikiran. Jadi kalau di Jawa itu ada yang namanya golek jeneng, nanti jenangnya akan nututke. Golek jeneng dulu yang diraih. Jeneng kehormatan itu nomor 1. Baru nanti rezeki mengikuti. Iya. Ini bagus. Untuk yang seperti itu nggak mempengaruhi performa kinerja keuangan. Dan tadi yang saya sampaikan, program BKK ini yang air bersih itu seberapa kuat didukung oleh Pak Budianto dan Pemprov. Saya kira kita patut berbangga dan berterima kasih Mas punya pemimpin yang luar biasa, baik gubernur kita Pak Ganjar, kemudian bersama jajarannya termasuk Pak Budi, kemudian kami punya pemimpin di Kabupaten Gerobokan, bersama jajarannya luar biasa. Beliau berdua itu selalu mensupport BPBKK di Jawa Tengah, termasuk di Purwodadi, dalam hal apa? Dalam hal misalnya perekonomian kerakyatan ini. Beliau sangat-sangat komitmen, sangat mendorong kita agar BPBKK itu harus terjun ke bawah. Karena core bisnisnya BPR itu ya masyarakat itu, di UMKM, pertanian dan sebagainya kan. Nah, kehidupan di pasar itu luar biasa. Di sanalah sebetulnya perekonomian akan digerakkan. Semakin pasarnya ramai, semakin pasarnya luar biasa, perekonomian di suatu daerah itu akan bergerak dengan cepat. Kaitan dengan benefit, kita mengedepankan antara benefit dan profit harus sejajar, itu iya. Karena apa? Ketika benefitnya berjalan dengan baik, profit akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, snowball efek ini yang kita harapkan. Dan semakin benefit dijalankan, profit akan bergerak dengan sendirinya. The interview with Charles Bonar Sirait pagi hari ini berhasil berkunjung ke rumah dinas Bupati Grobogan, Jawa Tengah. Ibu Sri Sumarni SHMM sudah bersama-sama dengan kami. Dari sebelah kanan kami mendampingi beliau juga hadir Pak Kusnanto SHMKN. Beliau adalah Direktur Utama PD BPR BKK Purwodadi. Matur nuwun Bu, sudah diterima. Sama-sama, saya juga terima kasih. Senang sekali Bu bisa datang di kota itu, makanannya enak-enak, kulinernya. Ya, harus enak, lezat, yang murah, jatuh di masyarakat. Ibu sebagai stakeholders utama dari BPR BKK Purwodadi itu melihat itu seperti apa? Bukan hanya lembaga keuangan komersial, tapi juga memiliki peran sebagai social motif. Jadi BPR BKK ini selalu juga memperhatikan masyarakat kecil dan kelihatannya juga berusaha mungkin apa yang dibutuhkan masyarakat kecil ini dia tangkap dan termasuk air bersih. Kemarin saya
masyarakat di Kecamatan Pulau gitu, yang mungkin tidak mampu dan didatangi mungkin dengan kerjasama dengan BKK dan ini Pak Kus ini masih pinjaman tapi tanpa agunan. Sosok M. Kusnanto, Direktur BPR BKK Purwodadi, saya amati memiliki dua kemampuan tersebut. Ia dapat melihat dengan jernih BPR BKK Purwodadi yang dipimpinnya memiliki kesempatan dan peran untuk membantu masyarakat miskin di Grobogan dan Purwodadi melalui kredit mikro BKK air bersih dan penyediaan layanan perbankan bagi para pedagang pasar pagi. Yang kedua, BPR BKK Purwodadi diyakini mampu memecahkan isu dan masalah ketersediaan air bersih di Grobogan dan Purwodadi. Tidak hanya itu, yang ketiga, BPR BKK Purwodadi juga berperan memecahkan masalah yang dialami oleh sebagian besar pedagang pasar pagi. Segera lepas dari jeratan pinjaman dan bunga rentenir. Di bawah kepemimpinannya, selama kurun waktu setahun terakhir, Juni 2015 sampai Juni 2016, kinerja BPR BKK Purwodadi menggembirakan. Penyaluran kredit yang diberikan pada masyarakat naik 14,52% dari 408 miliar menjadi 467 miliar. Dana nasabah yang berhasil dihimpun naik 20,61% dari 246 miliar menjadi 450 miliar. Jumlah nasabah penamung meningkat sebanyak 15.901 orang dari 124.882 orang menjadi 140.783 orang. Dan aset yang dimiliki naik dari 464 miliar menjadi 560 miliar atau naik sekitar 20,70%. Kusnanto kemudian mengajak saya untuk melihat pasar pagi dan Taman Kota Purwodadi yang menjadi bagian dari kesehariannya. Saya pun tertarik mengetahui lebih dekat sosok M. Kusnanto, putra asli kelahiran Purwodadi itu. Pak Gus, ya, ini kan kita sekarang berada di kawasan apa ini Pak? Taman Kota di Purwodadi. Taman namanya Taman apa? Kota Purwodadi. Di tengah-tengah ini masih ada sawah ini juga loh Pak. Oh, luar biasa nih Purwodadi ini Pak. Karena sawah di Purwodadi itu luasnya cukup lebar banget di Purwodadi. Karena Pak, ada sekitar 64.000 hektar lebih untuk persawahan di Kabupaten Grobogan itu. Pak, ya kan banyak orang Purwodadi yang kalau udah punya gelar kayak Pak Gus gitu, lah Pak Gus kan sebetulnya bisa juga tuh berkarir ke Semarang. Ya. Mau Jakarta aja bisa, Bapak udah magister MKN, magister kenotariatan. Ya, betul. Kok malah milih kerja di kota kecil gitu? Nggak sayang itu gelarnya atau kepintarannya? Saya kira gini Mas Charles, kalau semua orang pengen lari ke kota besar, ke Jakarta, ke Semarang misalkan, siapa yang membangun kota tercinta saya ini? Ini tanah kelahiran saya, tanah leluhur saya, dan saya harus bisa memanfaatkan ilmu dan kemampuan saya untuk menggrobokan. Jadi kita pengen lah masyarakat Grobogan yang pinter-pinter pun juga harus memikirkan tanah kelahirannya. Karena Grobogan dulu ketika kami kuliah ini kan selalu diledek ini Mas. Wah, Purwodadi itu bahasa Jawanya Purwodadi itu kota apa sih? Kalau kemarau kering, kalau hujan banjir, tanahnya bergerak, jalannya bergelombang, panas. Itu kan menimbulkan suatu kekuatan diri saya untuk ikut membangun Grobogan Mas Charles. Dari situ menjadi ini yang bukan jiwa korsa saya pada Grobogan, saya cinta Grobogan luar biasa. Saya harus bisa ilmu saya yang dapat di kuliah harus saya terapkan di ini di Kabupaten Grobogan, dan itu kita biasa dari dulu, dan makanya sampai sekarang pun saya nggak mau pindah ke Jakarta kemana, nggak mau lah, karena ya kami harus membesarkan Grobogan bersama pemerintah, bersama masyarakat agar Grobogan ini ya bisa tumbuh, bisa berkembang, kita bisa melihat taman-taman kota yang indah ini yang dibangun bupati kita luar biasa, dan Grobogan pengenlah menjadi kabupaten yang bagus juga di Jawa Tengah, berkembang ya Pak ya, mengikuti kabupaten lain yang sudah lebih dulu. Karena potensi Grobogan itu luar biasa Mas, potensi pertaniannya, kedelainya, padinya, jagonya itu luar biasa Grobogan. Nah, perlu sentuhan-sentuhan, tangan-tangan kreatif yang bisa memajukan Grobogan. Demikian juga di
sektor-sektor lain, di perekonomian, di sektor pariwisata, kemudian perdagangan, pertanian, harus dapat sentuhan semua mereka itu. Kalau ditata bisa kan? Sangat bisa, ada potensi. Masyarakat Grobogan itu punya semangat yang luar biasa, dan itu sebetulnya modal utama bagaimana sih membangun masyarakat di Grobogan dengan baik. Apalagi ketika ditunjang oleh pemerintahan kita yang luar biasa, ini akan jadi. Saya yakin Grobogan 5 tahun ke depan akan sudah banyak berbeda. Saya lihat juga udah banyak berkembang. Pak, sambil kita jalan, Pak. Pak, tidak ada Bapak ini kan sepertinya juga ada 1 triliun ya, t-shirt yang keren, oke, bisa buat lari juga. Ada tulisan towards 1 triliun. Tolong jelasin ini apa, tapi karena ini kelihatannya program BKK Purwodadi kan? Ya, betul. Apa ini towards 1 triliun? Menuju 1 triliun. Kita punya target 1 triliun, aset 1 triliun tahun 2021, Mas. Sampai sekarang kita sudah asetnya sudah 650 miliar. Dan kita punya keinginan besar untuk mencapai aset 1 triliun. Nah, tentunya kita ini harus menggerakkan semua kekuatan yang ada di BPR-BKK Purwodadi, baik itu sumber daya manusianya, pasarnya, juga peran stakeholder dalam hal ini pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, juga masyarakatnya. Nah, kita berusaha menyatukan semua ini kekuatan ini untuk mencapai aset 1 triliun. Kita ingin bangga di Grobogan ada perusahaan daerah yang mempunyai aset 1 triliun. Nah, tentunya target-target ini akan kita jalani dengan strategi pasar yang bagus, dengan strategi SDM yang bagus, dengan strategi kebijakan yang bagus, dengan tata kelola pemerintah, tata kelola perusahaan yang bagus, tata kelola aktivitas bagus. Saya yakin dan sangat-sangat yakin 1 triliun akan tercapai tahun 2021. Jadi kita tunggu 2018, 19, 20, 4 tahun lagi. Betul lagi. Nambah sekarang udah 650. Kita kejar 400 ya. Ya, 400. Bapak 350 kita kejar. Ya, 350 sampai 400 miliar Bapak kejar. Bapak optimis itu tercapai? Sangat-sangat optimis. Dan mudah-mudahan tidak sampai 2021, mungkin 2020 bisa tercapai. Ini Ibu Bupati sudah tahu? Sudah tahu, dan saya sampaikan kepada beliau program-program BPR-BKK Purwodadi, makanya beliau sangat support. Seorang pemimpin yang visioner adalah pemimpin yang mampu memberikan perhatian kepada pengembangan sumber daya manusia dalam konteks aset dan investasi masa depan perusahaan, bukan sekedar memandangnya sebagai kos ataupun biaya saja. Bukti perhatiannya kepada sumber daya manusia, Kusnanto mengharuskan para stafnya yang bertugas sebagai account officer pada BPR-BKK Purwodadi untuk mengikuti training pengembangan kapasitas manusia dalam berkomunikasi pada hari keempat dan hari kelima kunjungan kami di Purwodadi. Kusnanto tergolong pemimpin yang turun tangan langsung mengawasi pelatihan komunikasi para account officer-nya. Sejak awal hingga akhir pelatihan, ia terus tersenyum tanpa lelah. Kusnanto menyatakan salah satu kunci keberhasilan BPR-BKK Purwodadi adalah karena komitmennya untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada nasabah, serta menyediakan produk dan layanan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal. Kita ke BPR-nya Bapak dulu. Kalau kita lihat sekarang profilnya di dalam persaingan perbankan yang ada di Purwodadi, katakanlah di Kabupaten Grobogan aja. Sebetulnya siapa sih kompetitor Bapak? Bank yang BPR swasta atau justru malah juga ada bank-bank besar? Kalau kompetitor kita, pertama ada bank umum. Bank umum di kita banyak sekali. Saya mungkin nggak usah sebut namanya Pak ya, tapi jenisnya aja ya, bank umum gitu. Kalau di BPR ya kita udah leader lah. Jadi kita tidak bersaing dengan teman-teman BPR, tapi bagaimana kita berkompetisi dengan bank-bank umum. Kalau dengan BPR masih berkompetisi, berarti kita tidak begitu maju. Pandangan saya bahwa kalau kita pengen maju harus berkompetisi dengan pesaing kita atau kompetitor kita yang memang dia punya kekuatan luar biasa. Nah, untuk menuju luar biasa ini yang perlu strategi kan. Nah, jadi kalau kita sampaikan tadi ada bank umum, apakah BPD itu bank istilahnya bank pembangunan daerah itu juga kompetitor? Kompetitor juga. Nah, di bawah sebetulnya ada kompetitor yang istilahnya di bawah tanah ini istilahnya, karena mereka tidak berizin. Itu kalau kita mengenal namanya rentenir. Nah, itu juga dianggap Bapak anggap sebagai kompetitor. Ya, kompetitor juga di bawah, karena mereka itu luar biasa kekuatannya gitu. Nah, ini menjadi tugas kita di BPR, di lembaga perbankan ini untuk bisa mengurangi peran rentenir terhadap masyarakat, karena memang bunganya luar biasa. Luar biasa menarik.
luar biasa tingginya. Gitu. Wah, jadi maksudnya kalau pinjaman? Kalau pinjaman Terutama itu itu ya? bunganya bisa 5% per bulan. Nah ini kasihan pelaku-pelaku ekonomi kan. Nah ini menjadi isu yang menarik di Grobogan dan kita ini udah dipesankan oleh pemimpin kita, gubernur kita, bupati kita udah bisa memerangi itu. Sudah bunganya tinggi tapi mereka masih tetap mau. Itu apa sebabnya? Ya, karena di pelaku pelepas uang itu dia tanpa agunan, 1 jam bisa cair. Nah, kemudahan-kemudahan itu yang bisa dinikmati, diakses oleh masyarakat. Sementara kalau harus lewat bank itu kan mesti ada persyaratan ini Panjang. harus ada agunan. Administratif. Itu yang menimbulkan suatu ide kreatif di kita, bagaimana sih kita bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat yang tanpa agunan, agar nanti bisa masyarakat bisa menikmati dengan bunga rendah dan kita bisa memerangi ketergantungan masyarakat kepada rente. Bagaimana memimpin tim? Ini nggak mudah, karena program bagus, produk knowledge-nya bagus. Kalau orang-orangnya nggak bisa dipimpin, seperti memimpin orkestra musik, ini berantakan. Pak Kusnanto pasti kan punya tips, punya rahasia nih. Jadi pemimpin itu memimpin anak buah dalam orkestrasi dan multi gap generation. Itu di situ ada yang disebut dengan complexity of generation. Jadi Bapak dianggap sebagai semacam tukang racik dari berbagai generasi ini. Sekianlah yang baby boomers, sekianlah yang Gen X, sekianlah yang ada milenial apa yang disebut dengan Gen Y ke atas, lahir di tahun 1980 ke atas. Nah, dengan berbagai macam kompleksitas seperti ini, terus harus melayani stakeholders, yaitu masyarakat yang punya karakter sebagian besar adalah menengah ke bawah. Saya juga mendengar Bapak tuh punya semacam treatment khusus gitu. Ini bagaimana Bapak mengemas diri Bapak untuk bisa dijadikan role model untuk pimpinan bagi mereka? Kita itu kuncinya bahwa menjadi pemimpin itu jangan memperlakukan diri kita sebagai big boss. Kita harus menjadi leader. Big boss sama leader itu beda. Dua hal yang berbeda. Sangat beda. Kalau pemimpin posisi sama-sama posisi diri. Tapi diri saya nggak pernah memperlakukan saya sebagai big boss. Kalau big boss semua minta dilayani. Saya enggak. Saya suka melayani, walaupun teman-teman tetap pun saya suka melayani. Saya dengar Bapak nggak pakai sekretaris sama nggak pakai driver kalau udah di atas jam malam. Ya, saya nggak pakai sekretaris, kalau driver sore Di atas jam 5 udah pulang. Pulang kan kita sendiri. Itu enjoy? Enjoy aja. Nggak capek? Nggak, karena saya menikmati pekerjaan dan saya tuh berusaha memberikan contoh kepada teman-teman. Dan saya selalu berada di depan. Saya nggak mungkin berada di tengah atau di belakang, saya berada di depan. Saya mendobrak pintu market, saya lakukan. Saya ke customer besar, saya lakukan. Nah, habis itu baru tak kasihkan ke teman-teman. Untuk di follow up, mungkin dia lanjuti ya. Artinya apa? Saya, perkataan saya, perbuatan saya satu kesatuan. Saya ngomong A, saya akan jalan A. Dan teman-teman harus mengikuti A. Nah, ini perusahaan. Ketika saya sudah memberikan contoh, memberikan teladan, tetap itu kan respect. Itu loh Pak Dirutnya, kasih contoh. Pak Dirut tidak hanya ngomong, tapi dia kerja. Inilah leader. Leader itu kan harus ngasih contoh, harus ngasih teladan, harus juga mau bekerja. Dia harus kerja dengan hatinya, gitu kan. Nah, ketika kita sudah bisa seperti itu, tetap apapun, ketika ada persoalan apapun dia akan datang ke situ. Nah, saya tidak hanya memperlakukan diri saya sebagai pemimpin, tapi saya sebagai konsultan mereka. Saya memberikan advice kepada mereka, saya memperlakukan diri saya sebagai saudara mereka, sebagai bapak mereka, dan inilah sebetulnya ketika kami menggerakkan antar generasi itu dengan kekuatan yang ada di saya, mereka dengan sendirinya bergerak. Tidak terasa, 5 hari sudah kami berada di kota kecil Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Inilah saatnya kami harus kembali ke kota Jakarta untuk merajut semua hasil observasi dan penjelajahan bumi Indonesia yang kaya ini untuk kami bagikan kepada semua rakyat Indonesia. Semoga inspirasi kredit BKK Air Bersih dari seorang M. Kusnanto bersama dengan timnya dari BPR BKK Purwodadi dapat memberi inspirasi positif bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam memecahkan persoalan yang serupa.
Jangan pernah lelah untuk memberi inspirasi positif untuk masyarakat di sekitar kita. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945. Selamat membangun Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di episode mendatang. Jabat Erat, Purwodadi, Mei 2017. Tim The Interview with Charles Bonar Sirait.